Halo, selamat datang kembali. Kami udah baca semua materi yang Anda kirimkan. Banyak sekali ya tumpukan artikel dan riset dari lingkungan Muhammadiyah. Betul, dan kami paham banget sih kegelisahan di baliknya. Anda ini kan lagi bergulat dengan pertanyaan yang kayaknya dirasain banyak orang seusia kita. Gimana caranya memuliakan orang tua di zaman sekarang? Gitu ya. Iya, secara nyata, bukan cuma teori. Kita kerja dari pagi sampai malam, kadang tinggal di kota yang beda, berjuang buat keluarga sendiri. Di satu sisi, ada rasa cemas itu loh. Khawatir orang tua di rumah kesepian? Itu dia. Khawatir kalau mereka butuh apa-apa nggak ada yang sigap bantu. Tapi di sisi lain, ya ada realita yang nggak bisa dihindari kan? Tuntutan ekonomi, tanggung jawab ke anak istri. Nggak bisa juga kita berhenti kerja gitu aja. Nah, jadi muncul perasaan bersalah yang bercabang. Salah karena nggak bisa hadir fisik, tapi juga ngerasa bakal salah kalau nggak bisa menafkahi mereka dengan layak. Jadi pertanyaannya, di mana titik tengahnya? Apakah bakti sama realita hidup modern ini dua hal yang nggak bisa ketemu? Tepat. Dan itulah misi kita hari ini. Kita coba yuk gali lebih dalam dari bahan-bahan yang Anda kirim ini. Kita lacak apa inti ajarannya, gimana teladan Nabi, dan yang paling penting, Gimana organisasi modern seperti Muhammadiyah mencoba menerjemahkan itu jadi solusi nyata di abad 21? betul sekali. Dan yang menarik dari sumber-sumber ini tuh bukan cuma soal etika sosial atau balas budi loh. Oh iya, Ini ditarik ke level yang jauh lebih tinggi, ke fondasi spiritual. Dalam Islam, memuliakan lansia, apalagi orang tua, itu bagian dari pengagungan kepada Allah itu sendiri. Ini bukan beban, tapi sebuah kehormatan. wah dalam sekali maknanya. Jadi, mari kita bedah ini dalam 3 lapisan. Kita mulai dari fondasinya yang tak tergoyahkan, terus kita lihat teladan praktisnya, dan terakhir, kita hadapi langsung dilema modern yang Anda rasakan. Baik, kita mulai dari fondasi itu. Kenapa ya isu ini ditempatkan begitu tinggi, begitu fundamental? Salah satu sumber langsung merujuk ke surah Al-Isra ayat 23. Di situ perintah berbakti pada orang tua ditaruh persis setelah perintah menyembah Allah. Persis setelahnya. Bukan di ayat lain, tapi dalam satu tarikan napas yang sama. Itu pasti ada maknanya, tentu saja. Penempatan itu sinyal teologis yang luar biasa kuat. Pesannya, hubungan vertikalmu dengan Tuhan gak akan pernah sempurna kalau hubungan horizontalmu dengan orang yang jadi perantara kehadiranmu di dunia ini berantakan. Satu paket iman berarti. Betul. Nggak bisa pilih salah satu. Sumber-sumber ini menekankan kalau ridho Allah itu ya bergantung pada ridho orang tua. Murka Allah juga bergantung pada murka mereka. Dan konsekuensinya, ini yang bikin merinding sih. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari yang dikutip, hukumannya itu disegerakan di dunia. Bukan cuma urusan akhirat. Bukan. Salah satu artikel bahkan gambarinnya gini. Hidup bisa terasa berantakan, ambyar. Harta mungkin ada, tapi ketenangan batin, keberkahannya, kayak dicabut gitu. Dan penting nih buat kita paham definisi durhaka di sini. Bukan cuma soal tindakan fisik kan? Iya, sumbernya ngejelasin itu juga. Membentak, ngomong nada tinggi, atau bahkan cuma bikin mereka netesin air mata karena omongan kita. Itu udah masuk kategori dosa besar. Menunjukkan betapa sensitifnya area ini. Hati mereka itu harus dijaga banget. Ini membawa kita ke satu konsep menarik yang diangkat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namanya karama insaniyah. Kemuliaan insani. Konsep ini kayaknya memperluas cara pandang kita ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, karama insaniyah itu prinsip bahwa setiap manusia tanpa kecuali punya martabat dan kemuliaan yang inherent, pemberian Tuhan. Jadi, waktu kita muliain seorang lansia, kita bukan cuma hormat ke orang tua kita. Tapi Kita sedang menghormati kemanusiaan itu sendiri, menghormati jejak waktu, kebijaksanaan, pengalaman hidup yang terukir di diri mereka. Ini ngangkat isunya dari sekedar urusan keluarga jadi urusan kemanusiaan. itu sudut pandang yang kuat banget. Jadi bukan tentang saya anak yang baik, tapi saya manusia yang menghargai kemanusiaan. Tapi ada satu hadis lagi yang dikutip, yang menurut saya benar-benar mengubah segalanya. Yang mana itu? Sesungguhnya, termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang lanjut usia yang muslim. Kalimat ini rasanya kayak kunci dari semua perdebatan deh. Anda menangkap poin terpentingnya. Hadis itu melakukan reframing total. Maksudnya gimana? Seluruh tindakan kita, mulai dari dengerin cerita mereka yang mungkin diulang-ulang dengan sabar, mastiin obatnya diminum tepat waktu, sampai sekedar mijitin kaki mereka yang lelah, itu semua bukan lagi sekedar bakti Tapi terhitung sebagai ibadah. kepada Sang Pencipta.
Setiap senyuman yang kita usahakan buat mereka, itu zikir kita. Oke, fondasinya jelas. Pengagungan kepada Tuhan yang diwujudkan lewat perlakuan kita ke orang tua. Tapi teori kadang, ya gitu, sulit dibayangkan. Sumber-sumber ini nggak sih contohnya? Nggak? Mungkin dari Nabi sendiri. Tentu saja. Dan disinilah pembahasannya jadi sangat hidup dan menyentuh. Sumber-sumber ini penuh dengan kisah praktis. Salah satu yang paling terkenal, yang dikutip juga di riset yang Anda kirim, itu kisah waktu Nabi didatangi ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah. Oke, coba kita bayangkan situasinya. Nabi saat itu bukan lagi Muhammad sang gembala loh. Beliau udah jadi pemimpin besar, kepala negara, panglima tertinggi. Posisi yang sangat tinggi. Orang biasa mungkin bakal nyambutnya di ruang tamu istana atau semacamnya. Betul, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau nggak cuma nyambut, beliau langsung berdiri, ngelepas rida beliau, Rida itu selendang atau sorban kebesaran gitu kan ya? tepat, selendang kebesarannya. Lalu beliau gelar di tanah dan mempersilahkan Halimah buat duduk di atasnya. Wow, pakaian yang jadi simbol status dan kehormatannya dijadiin alas duduk. Untuk seorang wanita tua yang pernah merawatnya waktu kecil. Ini pelajaran tentang kerendahan hati dan pemuliaan yang melampaui segala protokol. Tindakan simbolis yang luar biasa. Itu bukan lagi sekedar hormat, tapi memuliakan dengan cara paling agung. Pakaiannya sendiri rela diinjak demi kenyamanan sang ibu. Nah, inilah yang dalam studi Islam disebut tingkatan ihsan. Kalau birrul walidain itu standar bakti. Ihsan itu di atasnya lagi. Betul. Berbuat baik melampaui ekspektasi. Tindakan Nabi itu proaktif, bukan reaktif. Beliau nggak nunggu Halimah minta tempat duduk. Beliau aktif nyari cara terbaik, termulia untuk menghormatinya. Fokusnya bukan pemenuhan kebutuhan dasar, tapi menyentuh hati. Memberikan kebahagiaan psikologis. Persis. Dan fokus pada kebahagiaan psikologis ini tema yang berulang loh. Ada satu lagi kisah yang kuat banget di sumber Anda. Tentang apa itu? Tentang seorang pria yang datang ke Nabi, semangat banget pengen ikut jihad. Amalan yang pahalanya luar biasa kan? Tapi dia ngaku ninggalin orang tuanya dalam keadaan nangis karena kepergiannya. Lalu respons Nabi gimana? Sangat tegas dan jernih. Beliau nggak bilang, nggak apa-apa, jihad lebih utama. Justru beliau suruh pria itu pulang. Disuruh pulang. Iya, dan perintahnya spesifik banget. Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Masya Allah. Jadi jihad terbesar bagi dia saat itu. Bukan ngangkat pedang, tapi ngukir tawa di wajah orang tuanya. Itu dia, menghapus air mata mereka. Saya bisa bayangin ada pendengar yang mikir, bikin mereka ketawa, saya aja kadang kesulitan nelpon tiap hari tanpa debat. Standar yang ditetapin di sini rasanya tinggi banget. Dan itu refleksi yang jujur, tapi poinnya mungkin bukan di hasil harfiahnya, melainkan di, prioritas dan usaha. Kisah itu ngajarin kita kalau kebahagiaan dan ketenangan batin orang tua itu prioritas utama. Sejalan dengan konsep hayatan thayyibah yang juga dibahas itu ya, kehidupan yang baik. Betul sekali. Kehidupan yang baik itu bukan cuma materi, tapi juga hati yang lapang, jiwa yang tenang. Usaha kita bikin mereka ketawa, itu bagian dari ikhtiar kita mewujudkan hayatan thayyibah bagi mereka. Oke, fondasinya jelas. Memuliakan orang tua itu ibadah, teladannya juga ada. Proaktif membahagiakan. Sekarang, ayo kita hadapi pertanyaan besar yang paling gak nyaman, jantung dari dilema modern ini. Gimana dengan panti jompo atau senior living? Stigma di masyarakat kita kan masih kuat banget. Dianggap tempat membuang orang tua. Nah, sumber-sumber ini mendekatinya bukan dengan sentimen, tapi dengan data dan kerangka hukum Islam yang jelas. Pertama, datanya dulu. Oke, salah satu artikel memaparkan fakta demografis. Indonesia sedang mengalami penuaan populasi. Angka harapan hidup terus naik. Artinya, jumlah lansia bakal terus nambah. Ini bukan lagi masalah 1-2 keluarga, tapi isu sosial skala besar. Artinya, kita nggak bisa lagi pakai cara pandang dan solusi dari 50 tahun lalu. Tepat, struktur keluarga udah beda. Lalu, gimana fikih memandangnya? Disinilah kuncinya. Sumber dari Majelis Tarjih menegaskan, niat adalah segalanya. Niat. Kalau niatnya naruh orang tua di sebuah institusi itu buat ngebuang, lepas tanggung jawab, dan ngelupain mereka, itu jelas dosa besar. Nggak ada perdebatan soal itu. Garis batasnya sangat jelas. Oke, itu jelas. Tapi,
Nah, tapinya ini, sumber-sumber ini juga ngenalin prinsip fundamental yang sering kita lupa. Wajib kifayah. Kewajiban komunal. Bisa dianalogikan nggak? Biar gampang paham. Bisa. Bayangin gini, ada satu rumah di desa kebakaran. Kewajiban pertama madamin api ada di keluarga pemilik rumah. Tapi kalau mereka nggak sanggup, Karena apinya terlalu besar misalnya. betul, maka kewajiban itu otomatis pindah ke seluruh penduduk desa. Seluruh desa berdosa kalau mereka ngebiarin rumah itu hangus. Saya ngerti. Jadi tanggung jawab utama merawat lansia itu ada di keluarga. Tapi kalau keluarga nggak mampu ngasih perawatan yang terbaik, Misalnya karena keterbatasan ilmu medis, atau karena anak harus kerja buat nafkahin semuanya, termasuk orang tuanya. maka kewajiban itu beralih ke pundak masyarakat. Begitu. Persis. Dalam konteks ini, institusi perawatan modern bukan lagi dilihat sebagai tempat pembuangan, tapi sebagai wujud dari masyarakat yang ngambil alih tanggung jawab wajib kifayah itu. Tunggu sebentar. Ini kayaknya inti dari solusi yang dicari. Muhammadiyah tampaknya sangat sadar soal dilema ini dan melakukan sebuah transformasi radikal. Mereka melakukan rebranding, kan? Betul sekali. Dari Panti Ureda yang kesannya pasif dan menyedihkan, Menjadi Muhammadiyah Senior Care atau bahkan pesantren lansia. Ini bukan cuma ganti nama ini. Repurposing, mengubah tujuannya. benar. Perubahan nama itu cerminan dari pergeseran filosofi yang fundamental. Fokusnya berubah total. Dari tempat menunggu akhir hayat, jadi apa yang disebut asrama persiapan husnul khotimah. Bukan tempat isolasi, tapi komunitas aktif yang punya tujuan. Tepat. Dan apa aja kegiatannya. Karena ini kan yang membedain antara membuang dan memfasilitasi. Nah, sumber-sumber itu ngerincin berbagai program yang dirancang untuk ngatasin masalah utama lansia modern. Kesepian, ada layanan daycare, jadi orang tua bisa dititipin pagi, kita kerja, sorenya dijemput lagi. Iya, jadi rumah nggak kosong, anak bisa kerja dengan tenang. Ada juga home care, perawat profesional datang ke rumah. Bagi yang tinggal di sana, ada pengajuan rutin, senam bareng, berkebun. Saya baca ada wisuda lansia, ini menarik banget. Betul. Jadi di usia 80 tahun, mereka masih bisa merasain bangganya naik panggung, nerima ijazah karena pencapaian baru. Seperti berhasil hafal beberapa surat Al-Quran atau namatin kajian kitab tertentu. Itu benar-benar ngubah gambaran masa tua. Dari akhir perjalanan, jadi sebuah babak baru yang produktif. Dan ini ada dasarnya secara ilmiah kan? Sangat. Salah satu artikel ngutip riset yang nunjukin lansia yang aktif secara spiritual dan sosial, kualitas hidup dan kesehatan mentalnya jauh lebih baik. Komunitas kayak gini secara langsung ngejawab sindrom sarang kosong atau empty nest syndrome. Di sana mereka nemu teman sefrekuensi, ngerasa dihargai, didengerin, dan tetap produktif. Ini implementasi modern dari perintah Nabi untuk membuat mereka tertawa dan bahagia. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa artinya bagi Anda yang sedang di persimpangan jalan? Rasanya kesimpulannya bukan lagi hitam putih boleh atau ndak boleh ya? Kuncinya ada pada pergeseran niat dan fokus. Pergeseran dari apa ke apa? Dari sekedar mikirin merawat fisik mereka, menjadi memuliakan dan membahagiakan jiwa mereka. Dan itu nuntut satu hal yang krusial banget. Komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Maksudnya kita harus tanya langsung ke mereka. Ya, jangan bikin keputusan berdasarkan asumsi atau rasa bersalah kita. Duduk bareng mereka, tanyakan. Tanya apa? Ayah, ibu, apa sih yang sebetulnya bikin ayah sama ibu bahagia saat ini? Apakah lebih tenang kalau ditemani perawat di rumah pas kami kerja? Atau justru lebih senang kalau punya banyak teman buat ngaji dan ngobrol tiap hari di komunitas? Jawaban mereka mungkin akan mengejutkan kita ya. Bisa jadi. Bisa jadi kebahagiaan terbesar mereka itu ngelihat anaknya bisa kerja dengan fokus dan tenang, tanpa harus terus-terusan khawatir. Kebahagiaan mereka harus jadi parameter utama, bukan persepsi tetangga. Komunikasi yang jujur dan penuh kasih adalah jembatannya. Itu takeaway yang kuat banget. Kita harus berani buka dialog yang mungkin awalnya nggak nyaman. Demi nemuin solusi terbaik untuk kebahagiaan mereka. Dan sebelum kita selesai, ada satu pemikiran penutup yang tersirat di semua sumur ini. Oh ya, Sebuah ide yang ngangkat dilema pribadi Anda ke level yang lebih tinggi. Sebagian besar diskusi kita kan berpusat pada kewajiban anak, tapi salah satu putusan tarjih Muhammadiyah itu menyuruhkan terwujudnya sebuah masyarakat perawat yang penuh rahmat. masyarakat perawat, apa maknanya itu?
Nah, ini pertanyaan untuk kita semua renungkan. Jauh di luar pilihan pribadi keluarga Anda. Apa artinya bagi kita sebagai masyarakat untuk benar-benar ngebangun lingkungan yang menghargai, melindungi, dan memberdayakan para senior kita? Jadi bukan lagi soal menitipkan orang tua atau tidak. Bukan. Pertanyaannya jadi, gimana kita ngerancang kota kita, trotoar kita, transportasi umum, program masjid, supaya ramah lansia? Gimana kita mastiin setiap lansia di lingkungan kita, bahkan yang nggak punya keluarga sekalipun, merasa dihargai dan nggak kesepian? Dilema pribadi Anda sebenarnya cerminan dari tantangan sosial yang lebih besar, yang harus kita jawab bersama-sama.